Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ayuras Dajonorio Kamalis dari SMA Negeri 2 Majene. Halo Sobat Sains, kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenali lebih dalam tentang mobil listrik. Apakah kalian tahu mobil apa yang kita gunakan sekarang? Dan apakah kalian mengenali apa itu mobil listrik? Serta apakah pentingnya mobil listrik ini? 80% kendaraan di Indonesia menggunakan bahan bakar fosil. Hal ini yang menyebabkan polusi udara tinggi. Kendaraan berbahan bakar fosil dapat menghasilkan 150 sampai 200 gram CO2 per kilometer. Salah satu cara untuk mengurangi polusi ini adalah dengan beralih ke kendaraan listrik. Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi CO2. Kendaraan listrik pertama kali dikembangkan oleh Robert Anderson. Robert Anderson tidak banyak dikenali karena persaingan dengan mesin uap dan mesin pembakaran. Dengan kurangnya infrastruktur dan di era modern ini kendaraan berlistrik dikembangkan oleh Elon Musk. Elon Musk menjadi salah satu tokoh utama yang mendorong perkembangan kendaraan listrik. Elon Musk menciptakan mobil listrik dan sekarang semakin populer dan efisien. Mobil listrik penting untuk digunakan di Indonesia karena dapat mengurangi polusi udara. Walaupun mobil listrik memiliki dampak baik, tetapi mobil listrik juga memiliki beberapa kekurangan. Dampak baik yang terdapat pada mobil listrik adalah mobil listrik tidak menghasilkan gas buangan. Mobil listrik juga tidak mencemari udara. Kekurangan yang terdapat dalam mobil listrik ialah daur ulang pada baterai lithium-ion dan dampak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Pengisian mobil listrik juga membutuhkan stasiun pengisi listrik. Mobil listrik ini sangat bagus dan sangat dibutuhkan untuk transportasi di masa depan. Terdapat 8 keunggulan mobil listrik. Yang pertama, ramah lingkungan. Mobil listrik tidak menghasilkan emisi saat digunakan dan juga mengurangi polusi udara di area perkotaan. Mobil listrik berkontribusi langsung pada pengurangan polusi udara di daerah perkotaan, meningkatkan kualitas udara yang dihirup oleh masyarakat. Yang kedua, efisiensi energi. Mobil listrik memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mobil dengan berbahan bakar fosil, sehingga lebih hemat energi, efisien dalam kondisi macet. Saat berhenti atau dalam kondisi lalu lintas yang macet. Mesin pembakaran internal tetap membakar bahan bakar, sementara mobil listrik hampir tidak menggunakan energi saat diam, hanya membutuhkan energi untuk menjaga sistem elektronik aktif. Yang ketiga, biaya operasional rendah. Biaya pengisian listrik biasanya lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar fosil dan pemeliharaan lebih sederhana, performa yang konsisten di berbagai kondisi. Mobil listrik tidak bergantung pada pembakaran internal, sehingga tidak berpengaruh oleh kondisi, ketinggian, dan cuaca dingin yang bisa mengurangi performa mesin. Yang keempat, performa tinggi. Mobil listrik memiliki torsi instan, memberikan akselerasi yang responsif dan cepat. Desain aerodinamis pada mobil listrik dirancang dengan fokus pada aerodinamika untuk mengoptimalkan efisiensi energi, yang secara tidak langsung juga meningkatkan performa di jalan. Yang kelima, pengurangan kebisingan. Operasi yang lebih tenang dibandingkan dengan mesin pembakaran internal. Operasi mobil listrik yang sangat sunyi. Mobil listrik bekerja dengan sarana yang sangat minimal. Tidak ada proses mekanis yang berisik seperti perpindahan gigi atau getaran dari mesin konvensional. Kurangnya getaran
karena mobil listrik memiliki lebih sedikit bagian yang bergerak dibandingkan mesin pembakaran. Getaran yang dihasilkan juga jauh lebih sedikit. Ini tidak hanya mengurangi kebisingan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan berkendara. Yang keenam, inisiatif pemerintah. Banyak negara menawarkan insentif atau subsidi untuk pembelian mobil listrik. Dorongan untuk inovasi dan industri lokal, kebijakan pemerintah yang mendorong produksi dan dapat memicu perkembangan industri otomotif dalam negeri. Ini bisa menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing industri otomotif di pasar global. Peningkatan infrastruktur, dukungan pemerintah terhadap mobil listrik seringkali diiringi dengan pembangunan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisi daya listrik. Yang paling penting untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan pengguna saat berkendara. Yang ketujuh, teknologi canggih. Banyak mobil listrik dilengkapi dengan fitur teknologi terkini seperti sistem infotainment yang modern dan kemampuan otonomi. Fitur keamanan canggih. Mobil listrik seringkali dilengkapi dengan teknologi keamanan modern seperti autonomous emergency braking, sensor parkir otomatis, kamera 360 derajat, dan sistem bantu pengemudi cerdas. Yang kedelapan, ramah terhadap sumber daya. Penggunaan sumber daya energi terbarukan dapat lebih mendukung keberlanjutan. Penggunaan energi yang lebih efisien, mobil listrik mengubah energi dari baterai menjadi gerakan dengan efisien yang lebih tinggi dibandingkan mesin pembakaran internal. Artinya, lebih banyak energi yang digunakan untuk menjalankan kendaraan daripada yang hilang sebagai panas. Keunggulan-keunggulan inilah yang dapat menjadikan mobil listrik sebagai transportasi yang menarik untuk masa depan. Kesimpulannya adalah mobil listrik memiliki potensi mengurangi dampak lingkungan negatif dibandingkan mobil yang menggunakan bahan bakar fosil. Tetapi tantangan seperti daur ulang sumber energi tetap perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan.